Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan filsafat yang membahas memahami pendidikan dalam bingkai moderasi sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naufal Fawasam Afdita Pratama, NIM 134, dan teman saya. Saya Sarli Anggraini dengan NIM 135. Saya Sevi Nur Lestari dengan NIM akhiran 138. Saya Femi Aminarsal dengan NIM akhir 145. Dan saya Hanum Triapsari dengan akhiran NIM 146. Hakikat pendidikan. Pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan dirancang secara sistematis untuk mengembangkan seluruh potensi manusia. Pengembangan tersebut mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, serta keterampilan sehingga seseorang mampu menjalani kehidupan dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik serta sehat, berpengetahuan, terampil, dan kreatif. Dan yang terakhir, mandiri serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ciri-ciri hakikat pendidikan. Secara umum, hakikat pendidikan memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, dilaksanakan secara sadar dan terencana. Maksudnya, proses pendidikan dilakukan dengan tujuan yang jelas dan melalui langkah-langkah yang telah dirancang sebelumnya. Kedua, berfokus pada pengembangan potensi manusia. Pendidikan bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, sosial, serta spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, terjadi sepanjang kehidupan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, berperan dalam pembentukan kepribadian. Melalui pendidikan, karakter, moral, dan sikap seseorang dapat dibentuk dan dikembangkan. Selanjutnya ada pengertian moderasi. Istilah moderasi berasal dari kata moderate yang berarti bersikap seimbang, tidak berlebihan, dan tidak bersifat ekstrim. Moderasi merupakan cara pandang, sikap, dan praktik dalam menjalani kehidupan secara adil, seimbang, serta menghindari sikap yang berlebihan. Dalam kehidupan sosial maupun keagamaan, konsep ini sering dikenal dengan moderasi beragama. Prinsip moderasi ada 4. Yang pertama, tawasuh atau jalan tengah, artinya bersikap moderat dengan tidak condong pada sikap yang terlalu ekstrim. Yang kedua ada tasamuh, menghormati dan menerima perbedaan keyakinan, budaya maupun pandangan. Ketiga ada tawazun, menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban. Yang keempat ada iktidal, bersikap adil dan tidak memihak secara berlebihan kepada salah satu pihak. Yang selanjutnya ada pendidikan dan penanaman nilai moderasi. Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan intelektual, membentuk kepribadian, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dan penanaman nilai moderasi. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada peserta didik. Melalui proses pembelajaran di sekolah, siswa dapat dibimbing untuk memahami pentingnya sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Adapun penanaman nilai moderasi dalam pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, integrasi dalam proses pembelajaran, yang kedua, keteladanan dari pendidik, yang ketiga, pembiasaan sikap toleransi di lingkungan sekolah, dan yang keempat, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Selanjutnya ada pendidikan sebagai pelestarian nilai.
Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepada generasi muda. Melalui pendidikan, nilai yang ada dalam masyarakat dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, dipelihara dan dimurnikan sesuai kebutuhan zaman. Artinya, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, serta budaya kepada peserta didik. Nah, ada juga tujuan pendidikan dalam pelestarian nilai, antara lain yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang kedua berakhlak mulia, ketiga memiliki karakter dan moral yang baik, yang terakhir yaitu mampu hidup sesuai nilai budaya masyarakatnya. Selanjutnya ada juga hubungan nilai, moral, dan pendidikan. Nilai, moral, dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat antara ketiganya, yaitu nilai menjadi dasar atau pedoman hidup manusia. Moral dan etika merupakan penerapan nilai dalam perilaku. Setelah itu, pendidikan itu menjadi sarana untuk menanamkan dan mengembangkan nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pendidikan sebagai perubahan sosial. Selain berfungsi melestarikan nilai, pendidikan juga berperan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya mempertahankan nilai yang sudah ada, tetapi juga membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial sendiri adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam cara berpikir, nilai, norma, maupun pola perilaku manusia. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran penting. Di sini ada 4 peran penting yang dimiliki. Yang pertama, membantu masyarakat memahami perubahan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka dan kritis. Ketiga, mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan zaman. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya masyarakat yang lebih maju. Dan yang selanjutnya ada hubungan pelestarian nilai dan perubahan. Pelestarian nilai dan perubahan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pelestarian nilai menjadi penyeimbang perubahan saat masyarakat mengalami perubahan. Nilai-nilai penting tetap dijaga agar identitas budaya tidak hilang. Perubahan dapat menyesuaikan cara melestarikan nilai-nilai yang sama bisa dilestarikan dengan cara yang berbeda sesuai perkembangan zaman. Pelestarian nilai membantu masyarakat menghadapi perubahan nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi, membuat masyarakat tetap harmonis walaupun terjadi perubahan. Contohnya di kehidupan sehari-hari, gotong royong tetap dilestarikan, tetapi sekarang kita bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas atau organisasi modern. Lalu ada peran pendidikan dalam masyarakat moderat. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam bentuk masyarakat yang moderat. Salah satu perannya adalah menanamkan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Melalui pendidikan, orang diajarkan untuk menghormati perbedaan, baik itu perbedaan etnis, agama, budaya, maupun pendapat. Pendidikan juga berperan dalam menumbuhkan sikap demokratis. Dalam proses pendidikan, individu diajarkan untuk menghormati pendapat orang lain dan menyelesaikan perbedaan melalui pembahasan atau diskusi konstruktif. Oleh karena itu, pendidikan juga berperan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Meskipun orang memiliki latar belakang yang berbeda, nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Kesimpulannya, pendidikan memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai moral, budaya, dan toleransi kepada generasi muda. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang membantu masyarakat memahami dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan dapat membentuk masyarakat yang moderat, harmonis, dan mampu berkembang secara positif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.